Kerajaan Kutai Martadipura adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua berupa prasasti Yupa dan berdiri sekitar abad ke-4 Masehi bersama dengan Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Pusat kerajaan Kutai Martadipura terletak di Muara Kaman yang saat ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai Martadipura memiliki hubungan perdagangan yang sangat baik dengan India, sehingga penyebaran agama Hindu pun terjadi melalui jalur perdagangan. Bagaimana sejarah kerajaan Kutai Martadipura? Mari kita bahas bersama Sejajar Arah. Kerajaan Kutai Martadipura merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang meninggalkan bukti arkeologi. Nama Kutai sendiri diketahui oleh para ahli mitologi setelah ditemukannya prasasti Yupa. Prasasti Yupa diidentifikasikan sebagai peninggalan asli dari pengaruh agama Hindu dan Buddha yang menggunakan bahasa Sangsekerta dengan huruf Pallawa. Dari prasasti inilah kemudian ditemukan nama Raja Kudungga sebagai pendiri kerajaan Kutai Martadipura. Nama Maharaja Kudungga ini ditafsirkan oleh para ahli sejarah sebagai nama asli Indonesia yang belum terpengaruh dengan bahasa India. Sedangkan keturunannya seperti Raja Mulawarman dan Aswamarwan diduga memiliki pengaruh besar budaya Hindu dari India. Hal tersebut dikarenakan kata Warman pada setiap akhiran namanya berasal dari bahasa Sangsekerta yang biasa digunakan oleh masyarakat India bagian selatan. Inilah yang mengakibatkan banyak orang menyebut bahwa kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang bercorak Hindu dengan pengaruh budaya India begitu kental. Tak heran jika pola kehidupan pada masa itu juga menyerupai kehidupan kerajaan-kerajaan Hindu di India. Dari prasasti Yupa juga diketahui nama-nama raja yang memerintah kerajaan Kutai Martadipura. Berikut adalah nama-nama raja dari kerajaan Kutai Martadipura. Dari 20 generasi tersebut, raja yang terkenal adalah Raja Mulawarman. Masa kejayaan Kerajaan Kutai Martadipura. Kejayaan Kerajaan Kutai Martadipura yaitu pada masa pemerintahan Raja Mulawarman yang ditulis dalam prasasti Yupa. Dalam prasasti tersebut dikatakan bahwa Mulawarman telah melakukan upacara pengorbanan emas yang jumlahnya sangat banyak. Emas tersebut dibagikan kepada rakyatnya. Selain itu juga dijadikan sebagai persembahan kepada para dewa. Selanjutnya, masa kejayaan pemerintahan Mulawarman bukan hanya ditandai dengan bukti tertulis dalam prasasti Yupa saja. Banyak aspek yang mendorong kerajaan tersebut mencapai masa keemasannya. Adapun jika dilihat dari beberapa aspek lainnya adalah sebagai berikut. Aspek sosial. Kehidupan sosial pada kerajaan ini ditandai dengan banyaknya golongan terdidik. Golongan terdidik ini menguasai bahasa Sangsekerta serta huruf Pallawa. Adapun golongan tersebut adalah golongan Brahmana dan Ksatria. Golongan Ksatria terdiri dari kerabat Raja Mulawarman pada masa itu.
Hal tersebut dibuktikan dengan adanya upacara pemberkatan seseorang yang memeluk agama Hindu, di mana para Brahmana memakai bahasa Sangsekerta yang sering digunakan pada prosesi adat tertentu, namun sulit untuk dipelajari. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pada masa itu, para Brahmana memiliki intelektual yang tinggi. Aspek politik. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, stabilitas politik begitu terjaga. Sistem politik menjadi kekuatan yang besar pengaruhnya dalam memimpin suatu kerajaan. Hal tersebut juga disebutkan di Prasasti Yupa bahwa Raja Mulawarman dikatakan menjadi raja yang berkuasa, kuat, serta bijaksana. Secara jelas, isi Prasasti Yupa tersebut adalah Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia mempunyai putra yang mansur bernama Sang Aswawarman. Ia seperti Sang Ansuman, yaitu Dewa Matahari, dengan menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aswawarman memiliki putra 3, seperti api yang suci berjumlah 3. Yang terkemuka dari ketiga putra itu adalah Sang Mulawarman, raja yang baik, kuat, dan bijaksana. Sang Mulawarman telah melakukan kenduri dengan emas yang amat banyak. Karena kenduri itulah Tugu Batu ini didirikan oleh para Brahmana. Dari sinilah kita dapat mengetahui kekuatan politik dari Raja Mulawarman. Begitu kuatnya hingga rakyat dan para golongan Brahmana pun mendirikan tugu sebagai bukti bahwa dirinya sangat berkuasa pada masa itu. Aspek ekonomi. Letak kerajaan yang berada dekat dengan Sungai Mahakam membuat rakyatnya begitu mudah untuk bercocok tanam. Hal tersebut menjadi mata pencaharian utama, sedangkan masyarakat yang lainnya juga banyak yang beternak sapi dan berdagang. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan tertulis yang mengatakan bahwa Raja Mulawarman pernah memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Selain itu, Kerajaan Kutai juga menerapkan sistem penarikan hadiah yang harus diberikan kepada raja bagi para pedagang luar yang ingin berdagang di daerah Kutai. Pemberian hadiah biasanya berupa barang yang mahal atau upeti yang dianggap sebagai pajak. Oleh sebab itu, Kutai mendapatkan banyak pemasukan dari berbagai sumber. Aspek agama. Kehidupan masyarakat Kutai begitu kental dengan keyakinan pada leluhur. Terbukti dengan adanya prasasti Yupa yang berbentuk seperti tugu batu. Jika dilihat asal-usulnya, tugu batu sendiri merupakan peninggalan nenek moyang pada zaman Megalitikum. Kemudian terdapat menhir dan batu berundak. Selain itu, dalam prasasti Yupa menyebutkan tempat pemujaan yang suci bernama Waprakeswara, yaitu tempat pemujaan Dewa Siwa. Oleh sebab itu, diyakini bahwa raja sebagai penganut agama Hindu Siwa bercampur dengan golongan Brahmana, sedangkan rakyatnya dibebaskan untuk menganut agama Hindu dalam aliran lainnya. Masa kejayaan tersebut tak berlangsung lama. Setelah Raja Mulawarman wafat, kerajaan Kutai Martadipura banyak mengalami pergantian pemimpin, hingga akhirnya kerajaan ini runtuh pada masa kepemimpinan Raja Dharmasetya. Raja Dharmasetya tewas dibunuh oleh penguasa kerajaan Kutai Kartanegara, yaitu Pangeran Anum Panji Mandapa pada abad ke-13 Masehi. Perlu diketahui bahwa kerajaan Kutai Kartanegara berbeda dengan kerajaan Kutai Martadipura yang raja terkenalnya adalah Raja Mulawarman. Kerajaan Kutai Kartanegara merupakan kerajaan yang terletak di Tanjung Kute. Kemudian
Kerajaan inilah yang disebut dalam kitab Negara Kartagama pada tahun 1365 Masehi. Selanjutnya, dalam perkembangannya, kerajaan Kutai Kartanegara menjadi kerajaan Islam yang disebut dengan Kesultanan Kutai Kartanegara. Inilah awal mula keruntuhan Kutai Martadipura. Selanjutnya, kekuasaan diambil alih oleh Kesultanan Kutai Kartanegara. Peninggalan kerajaan Kutai Martadipura. Peninggalan kerajaan Kutai Martadipura yang penting dan tersohor adalah 7 buah prasasti Yupa yang bertuliskan dengan huruf Palawa dalam bahasa Sangsekerta. Prasasti ini banyak memberikan cerita tentang sejarah dari keluarga kerajaan Kutai. Yupa sendiri merupakan tubuh batu dengan tinggi sekitar 1 meter yang tertanam di atas tanah, mirip seperti tiang yang berukuran besar. Pada bagian bawah permukaan, terukir tulisan prasasti Kutai sebagai kerajaan tertua di Indonesia. Hal ini dipercaya bahwa maksud orang terdahulu menulis kalimat tersebut adalah untuk memperkenalkan kerajaannya. Selain itu, Yupa sendiri memiliki fungsi sebagai prasasti, tiang pengikat hewan, serta lambang kebesaran raja. Isi dari 7 Yupa yang telah diterjemahkan oleh para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, berisi tentang silsilah raja yang pernah memerintah dan memiliki kekuasaan di kerajaan Kutai Martadipura. Yang kedua, letak strategis kerajaan Kutai Martadipura yang berada pada hilir Sungai Mahakam, yaitu Muara Kaman. Yang ketiga, tersebarnya agama Hindu pada masa pemerintahan Raja Aswawarman. Yang keempat, Aswawarman dikatakan sebagai pendiri kerajaan dengan gelarnya Wangsekerta. Yang kelima, wilayah kerajaan tertulis meliputi keseluruhan wilayah Kalimantan Timur. Yang keenam, menceritakan kondisi kehidupan di Kutai Martadipura yang aman dan sejahtera. Yang ketujuh, menceritakan kebaikan serta kekuasaan Raja Mulawarman yang telah memberikan sumbangan berupa 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Setelah keruntuhan dari kerajaan Kutai Martadipura ini, selanjutnya kerajaan Kutai dilanjutkan oleh kerajaan Kutai Kartanegara. Untuk pembahasan mengenai kerajaan Kutai Kartanegara bisa disimak pada video berikutnya.